Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bapak-bapak, kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Maka saya pribadi punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal yang berkaitan tentang peristiwa di bulan Rajab. Karena peristiwa di bulan Rajab yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj ini, jika tidak disampaikan pada bulan Rajab, sepertinya bulan Rajab itu ada yang kurang. Kalau bukan kita, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalangan Nahdiyin yang membahas Isra dan Mi'raj, maka saya khawatir cerita tentang Isra Mi'raj ini bakal asing di telinga kita, bakal asing di telinga anak-anak kita, dan nantinya bakal asing di telinga kaum muslim dan muslimat. Maka saya tadi mencoba berkomunikasi dengan Ustadz Ateng untuk kiranya malam hari ini pembahasan tafsir yang harusnya kita lanjutkan surah Al-Baqarah yang belum beres, tapi untuk malam hari ini kita pindah dulu ke surah Al-Isra ayat pertama doang, yang membahas tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak para hadirin, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang masyhur terjadinya di bulan Rajab, walaupun beberapa ulama punya kesimpulan. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Rabiul Awal. Satu. Yang kedua, peristiwa ini terjadi bukan Rajab, bukan Rabiul Awal, tapi Jumadil Akhir. Ya. Kalau kemudian kita cari pendapat mana yang masyhur, maka pendapat yang masyhur adalah peristiwa Rajab itu, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, bulan sekarang. Kenapa? Karena sesuai dengan runtutan sejarah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini.
Isra Mi'raj terjadinya di bulan Rajab tahun 10 Hijriyah, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bulan Rajab masuk ke dalam Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram, masuk ke dalam Syahrul Haram, bulan yang diharamkan berperang bagi orang Arab waktu itu secara konsensus, secara ijma, kesepakatan orang Arab zaman dahulu. Bulan Rajab haram perang. Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu nggak boleh perang. 4 bulan tuh. Selainnya perang terus. Syawal perang, Ramadan perang, Safar perang, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir perang. Tapi di 4 bulan, di luar bulan yang 8 tadi, haram berperang. Maka kenapa dinamakan bulan Rajab? Bulan Rajab itu bisa berarti mulia. Bulan Rajab juga bisa berarti sepi. Rajab itu sepi. Artinya apa sepi itu? Nggak ada orang teriak-teriak. Nggak ada perempuan-perempuan nangis gara-gara lakinya mati di medan perang. Nggak ada anak kecil pada teriak-teriak nangis-nangis karena bapaknya mati di medan perang. Nggak ada orang teriak-teriak serang, tahan, hancurkan, musnahkan, nggak ada. Bulan Rajab juga sepi dari bunyi tungtang teng-teng pedang ketemu pedang. Dikatakan lagi bulan Rajab bulan yang berarti pedang masuk ke dalam sarang. Jadi kalau bulan yang lain itu pedangnya di luar semuanya. Bulan Rajab masuk dalam sarang semuanya. Disimpan di atas lemari, disimpan di dalam kamar, disimpan di itu. Karena bulan Rajab tidak terjadi peperangan secara kesepakatan orang-orang Arab dahulu. Maka kalau bulan Rajab itu ya pada balik semuanya. Orang-orang pada perang pada pulang ke rumah. Wah. Kemudian bulan Zulqa'dah sama. Zulqa'dah, Zul artinya punya, Qa'dah duduk. Zulqa'dah itu bulan santai. Bulan santai makanya nggak ada yang perang. Saya udah pernah jelaskan waktu itu. Zulhijjah, ya kapit, bahasa kita aja bulan kapit. Habis itu bulan Zulhijjah, orang haji. Bulannya orang-orang haji sama, nggak boleh berperang juga di bulan itu. Terus habis bulan Zulhijjah Muharram juga sama, nggak boleh berperang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Rajab sebagai bulan diisrokannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus menurut satu riwayat Nabi Muhammad itu proses awal berwujud sebagai sesuatu yang teramat suci dititipkan ke Ibunda Aminah itu berawalnya di bulan Rajab. Kalau lahirnya di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi penitipan Nur Muhammad dari Abdullah bin Abdul Muttalib ke Aminah, ke Siti Aminah itu bulan Rajab. Jadi bahasa gampangnya mah Aminah mulai bunting Nabi Muhammad bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir di Rabiul Awal. Kalau dihitung
Rabiul Awal itu bulan ke-9 setelah bulan Rajab. Tadi dihitung tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9. Maka pertama kali Nabi Muhammad nurnya dititipkan dari Abdullah ke Aminah di bulan Rajab. Ya itu ya, jadi banyak pendapat mendukung bulan Rajab karena dikuatkan oleh pertama kali nurnya dititipin. Kemudian bulan Rajab itu tidak terjadi peperangan. Laki-laki orang Arab di lain bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ada di rumah nggak ikut perang, orang Arab menganggapnya cemen. Tuh, karena kalau bulan-bulan perang laki-laki udah ikut perang karena demi mempertahankan bangsa dan negaranya. Maka dipilih bulan Rajab karena tidak terjadi peperangan. Nah, itu kenapa terjadinya di bulan Rajab. Lantas kenapa juga Nabi Muhammad kemudian diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril, ditemenin malaikat Mikail, wa malakun akhor, satu lagi nama malaikatnya disembunyikan demi menjaga identitas. Ya, di kitab Dardir Mi'raj itu satu malaikatnya nggak disebutin. Yang disebutin Jibril, Mikail. Malaikat satu laginya nonem, nggak ada namanya, pokoknya malaikat aja. Kenapa kemudian Nabi Muhammad diajak jalan-jalan keliling Timur Tengah dari mulai Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Israel? Karena Allah pengen memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad atas pencapaian kesabaran yang dimiliki oleh seorang laki-laki luar biasa bernama Muhammad bin Abdullah. Kesabaran dari apa? Dalam sejarah saya pernah katakan dulu kita kajian tafsir, umat Islam Nabi Muhammad pengikut-pengikutnya pernah diboikot secara ekonomi, diboikot secara militer, diboikot secara politik. Umat mukmin, umat muslim enggak boleh dagang sama orang Quraisy. Umat mukmin, umat muslim enggak boleh dibantu sama orang Quraisy. Diasingkan di atas bukit, kelaparan, kesusahan, belangsak. Sampai-sampai salah satu umat mukmin berkata, mata Nasrullah, Muhammad, ya Nabi Allah, ini kapan pertolongan Allah datang? Ini kita udah pada belangsak, udah kekurangan nasi, udah kagak ada gas LPG, udah kagak ada mie, udah habis semuanya, kapan pertolongan Allah datang? No, aki-aki udah pada mau mati, nggak ada obatnya. Anak kecil pada nangis, nggak bisa nyusu, emaknya nggak ada RTT-nya karena emaknya nggak bisa makan. Semuanya udah pada lemes, mata Nasrullah. Nabi Muhammad santai ngejawabnya, ala inna nasrullahi qarib. Udah tenang aja, pertolongan Allah bentar lagi datang. Dalam waktu 2 tahunan sampai 3 tahunan pemboikotan itu selesai. Nabi Muhammad lolos dari ujian pemboikotan. Tapi setelah itu apakah pemboikotan beres? Ujiannya selesai? Enggak. Habis itu muncul kemudian ujian berikutnya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal. Istri yang teramat dicintainya, tidak pernah dipoligami, tidak pernah dimadu, orang kaya. Ya Nabi Allah, wahai suamiku, butuh apa? Buat dakwah, duit, transfer duit. Butuh apa ya Nabi Allah? Butuh bantuan baju perang, dikasih. Butuh apa ya Nabi Allah? Butuh ini, butuh itu, dikasih semuanya. Tapi diwafatkan oleh Allah. Habis diboikot, beres sedihnya, baru bahagia dikit doang, muncul lagi Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah meninggal, pindah ke engkong ya, tong, udah tong,
tenang, ada engkong lu, kata Abdul Muthalib. Tenang, ada engkong lu. Enggak berselang lama kemudian engkongnya wafat juga. Makin sedih lagi. Kalau kita mah kayak begitu udah kayaknya, waduh udah nangis kagak keluar air mata, udah lemes nggak doyan makan. Ya. Apakah beres setelah itu? Enggak beres. Masih ada lagi ujian Allah yang bernama Abu Thalib, jenderal bintang 6 kalau zaman sekarang ya mah. Kalau 5 mah biasa. Jenderal bintang 6 yang punya kekuasaan lumayan besar di tanah Mekah. Selalu membackingi Nabi Muhammad dalam urusan dakwah. Yang Nabi Muhammad itu kenapa tidak berani dibunuh? Karena orang Quraisy itu mikir Nabi Muhammad itu ponakannya Abu Thalib. Janganlah, Muhammad jangan dibunuh, dia mah punya mamang. Oh, mamangnya jenderal bintang 5, jenderal TNI. Habis kita kalau ngebunuh Muhammad, bisa kita yang diserang balik sama Abu Thalib. Segitu ngelindunginnya, segitu sayangnya, lagi enak-enaknya dilindungi, Abu Thalib wafat. Makin-makin lagi ujiannya. Apakah nyerah Nabi Muhammad? Enggak nyerah. Nabi Muhammad berangkat ke Taif. Karena konon di Taif itu ada uwa-uwanya Nabi Muhammad dari bapaknya. Encang-encangnya itu ada di Taif sebagian. Berangkatlah ke Taif. Sampai sana, assalamualaikum, saya anaknya Abdullah, minta perlindungan di kampung saya diintimidasi, saya dilemparin batu, saya dihina-hina, saya dimaki-maki. In mawayahnya saya minta tolong bantuan ya supaya saya itu selamat. Di sini diamanin dulu. Dikiranya ketemu encangnya, ketemu uanya bakal ditolong. Ternyata kata encangnya, kata uanya aja, lu minta tolong ke gue, sono balik. Kagak, gue akan nerima lu Muhammad. Sono pulang. Bukannya ditolongin malah dihina, malah dimaki, malah dilemparin, malah diludahin. Pulang Nabi Muhammad nangis, kakinya konon berdarah, singgah di salah satu pohon ngadem sambil sesenggukan. Kalau zaman kita masih sesenggukan, nangis sedih. Datang Jibril. Ya Nabi Allah Muhammad, bro, ini orang Taif kita timpain aja apa pakai gunung Uhud. Gue pecahin nih gunung Uhud dibuat lu nih, biar orang Taif sekalian diajabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Oim yang ditawarin begitu sama malaikat Jibril, jawabannya pasti oke, udah hajar aja tuman orang Taif nih sekalian. Iya. Tapi masalahnya ini ditawarin adalah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jangan. Orang Taif mah nggak pada ngerti, dia mah belum pada ngerti belum. Udah kali apa, Bril, kali apa Bril? Oke, sekarang mah bapaknya nggak pada masuk Islam, pada ngehina saya. Kali cucu-cucunya mentar pada masuk Islam. Tuh, kalau Nabi Musa yang digituin, beres, udah selesai. Nah, cerita Nabi Musa di surat Al-Baqarah banyaknya luar biasa. Ya, dikit-dikit hujanin, dikit-dikit kasih kilat, dikit-dikit saling membunuh. Udah bunuh aja semuanya sekalian, dikutuk jadi menyet Nabi Musa. Maka beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi umat Nabi Musa, bures kita habis hilang. Ya, untung jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur. Nggak selesai itu tuh tetap dihina-hina juga di sana. Akhirnya pulang ke Mekah. Udah balik lagi, dihina-hina lagi, dimaki-maki lagi. Pertanyaannya, emang nabi-nabi terdahulu nggak punya cobaan kayak gitu? Punya, cuman satu-satu cobaannya. Nabi Ibrahim cobaannya Namrud, Nabi Musa cobaannya Fir'aun, Nabi Yusuf cobaannya siapa perempuannya kemudian dinikahinnya, kemudian Nabi Yunus cobaannya cuman ditelan ikan paus, ya. Nabi Lut cobaannya kelainan seksual. Sekarang itu yang tadi saya sebutkan ada nggak di Nabi Muhammad? Di umatnya Nabi Muhammad ada nggak? Ada semuanya. Orang yang kayak Firaun ada. Orang kayak Namrud ada. Kita ketemu Firaun baru, Amerika, Firaun baru namanya. The next.
Fir'aun. Ya. Kita juga ketemu sama kelainan seksual. Zaman sekarang ada nggak kelainan seksual? Ada. Banyak. Orang yang kelihatannya badannya seterek ketika ngomong jadinya lengkoy ada. Iya, banyak. Orang-orang yang kemudian kayak susah diatur zaman-zaman yang lain misalnya ada semuanya di umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu mengumpulkan kejahatan-kejahatan umat terdahulu. Dikumpulkan semuanya di umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak dikasih kesaktian satupun, nggak. Kali dikasih tongkat Nabi Musa, kagak. Kali dikasih kebal bakar kayak Nabi Ibrahim, enggak dikasih kebal bakar, enggak. Ya, pernah Nabi Muhammad dicoba dibakar gitu? Enggak pernah. Kali Nabi Muhammad kebal dimakan ikan paus, kagak, enggak ada. Ya. Nabi Muhammad cuma dikasih satu doang, sabar. Cuma dikasih satu, sabar. Maka kalau kita galak nih jadi orang Islam, dikit-dikit teriak, dikit-dikit bacok, dikit-dikit dihancurin, dikit-dikit di sweeping, jangan-jangan salah login kita. Jangan-jangan kita bukan umat Nabi. Jangan-jangan umat Nabi Musa main hantem-hantem aja mah. Ya, kalau umat Nabi Muhammad kalem, diplomatis, beres semuanya. Ya. Terus karena Nabi Muhammad kesabarannya luar biasa, maka Nabi Muhammad diajak. Ya man asra bikal muhaiminu laila niltawal anamuniyam. Di mana itu? Tarhim ya. Sekarang udah jarang sih tarhim ya. Belum ada tarhim tuh. Nabi Muhammad diisrokan saat orang-orang tertidur sebagai hadiah karena kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa menghadapi cobaan Allah. Maka ayatnya subhanalladzi, awalnya pakai subhana, pertanda Allah akan menceritakan sesuatu yang teramat sangat luar biasa sampai banyak yang gak percaya. Makanya pakai subhana, kayak kita mau cerita sesuatu yang apa? Yang bikin kayak orang ini gak bakal percaya. Bang Oim tahu nggak? Pokoknya mah ini mah buset dah, ini mah dah. Pokoknya mah susah deh ceritainnya, ini mah luar biasa. Bang Oim juga pasti nggak percaya, kan pasti begitu tuh. Ya ini nih Allah nih ngawalin pakai subhana tuh kayak gitu. Kayak kita mau cerita sesuatu yang orang mungkin sulit percaya, maka pakai subhanalladzi asra, maha suci yang telah mengisrokan, bi'abdihi kepada hambanya. Enggak disebutin nama Nabi Muhammad ya, enggak disebutin. Bi'abdihi, hambanya. Ini sedang menjelaskan bahwa diundangnya Nabi Muhammad, diisrokannya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal Nabi Muhammad seorang hamba. Jadi semua hamba Allah bisa isra tuh gitu. Bang Oi mau isra? Mau mi'raj ya? Ntar saya jelasin bagaimana cara isra dan mi'raj, gampang ya. Karena bahasa isra mah bahasa jalan-jalan malam, isra namanya. Lailan ing dalam waktu bengi, ing dalam malam hari. Nusiba dibaca nasab opo lafad lailan ala dzarfi jadi dzaraf. Wal isra'u sirul laili, isra itu perjalanan malam. Wa faidatu dzikrihi, utawi faedahnya disebutkannya isra atau disebutkannya lafad lail, al isyarah bitankirihi, dan isyarah dengan nakirah. Lailannya bukan pakai makrifat, bukan fil lailati, bukan, tapi lailan. Kenapa? Ila taqlili muddatihi. Kalau Allah menyebutkannya kata nakiroh, lail malam pakai nakiroh, nggak pakai al di depannya, nggak pakai al lailata, itu menunjukkan waktunya sebentar sekali.
Jadi malamnya tuh enggak kayak malam dari jam 8 sampai jam 5, enggak. Tapi taklili muddati, sedikit sekali. Malamnya itu ya cuman sebentar lah gitu. Dari mana kemudian Allah mengisrakan Nabi Muhammad? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di Mekah ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas di Palestina, di Israel. Dulu namanya belum Palestina, namanya Israel. Kalau dulu tuh nggak ada terkenal kata Palestina, terkenalnya Bani Israel. Israel di sono. Kemudian ayat yang dikatakan Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa adalah mukjizat tersendiri. Pertanyaan saya, apakah pada waktu Nabi Muhammad diisrokan Ka'bah udah jadi Masjidil Haram? Kira-kira Cang Haji Basori, zaman dulu Ka'bah tuh udah jadi Masjidil Haram belum? Zaman Nabi Muhammad, Cing. Udah jadi masjid, udah. Kan belum ada sholat. Tapi kan Ka'bah mulai dulu kan? Iya. Ka'bah memang dari dulu udah ada, tapi belum jadi masjid. Iya, belum jadi masjid belum. Siapa yang tahu di Palestina ada Masjidil Aqsa? Ya orang belum ada yang ke sono kok. Tapi Allah udah mengatakan ilal Masjidil Aqsa. Noh, ke sono noh, ke Masjid Al-Aqsa. Pertanyaan besar, bahwa Allah punya plan bahwa nanti nanti Ka'bah dan lingkungannya dan sekitarnya menjadi masjid dan namanya menjadi Al-Haram. Planning besar. Muhammad pokoknya Ka'bah sekitarnya harus jadi Al-Masjidil Haram. Yang di Palestina bakal jadi Al-Masjidil Aqsa. Padahal waktu itu belum jadi masjid. Mukjizat itu aja udah mukjizat tuh. Nah, Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi. Dikasih tahu ke Nabi Muhammad. Orang waktu itu pada melongo semuanya. Linuri alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya Masjidil Haram apa sekelilingnya Masjidil Aqsa? Atau sekelilingnya Nabi Muhammad? Domir ini kata gantinya di sini nih kembalinya kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, apakah Nabi Muhammad? Siapa yang diberkahi itu? Maka Imam Jalaluddin yang diberkahi sekelilingnya itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena al-aslu fid domir, asal dari domir itu adalah kembali kepada yang terdekat. Yang terdekat dari hu ini adalah Aqsa. Kenapa bukan Mekah? Lah, Mekah mah orang udah pada tahu bahwa itu Mekah mah yaitu daerahnya. Tapi kan Al-Aqsa mah nggak ada yang tahu. Orang Mekah tuh nggak ada yang tahu Al-Aqsa di mana, kayak gimana. Dijelasin oleh Allah, alladzi barakna haulah, yang di sekitarnya diberkahi, yaitu bisamar, banyak buah-buahan di sono mah. Di Al-Aqsa mah banyak buah-buahan. Zaitun, al-anhar, sungai-sungai ada di sono mah. Di Al-Aqsa mah ada. Di sekitaran sono mah ada. Lah di Mekah ada sungai. Buah-buahan susah, korma doang, korma di sono mah. Ya, terus linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Nabi Muhammad diajak Isra supaya Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Tuhan yang selama ini engkau sembah Muhammad itu betul-betul tanda-tandanya luar biasa. Bukan Allahnya, baru tanda-tandanya doang. Ajaibi qudratina,
keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah. Kemudian innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha basir, maha melihat lebih dalam. Ay al-alimu bi aqwalin nabiyyi wa af'alih fa an'ama alaihi bil isra al-mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya. Nih, saya nemu tafsir Jalalain yang paling panjang penafsirannya. Ini nih. Surah Al-Isra. Tafsiran surah Al-Isra ayat 1 sehalaman, cing. Di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad ijtima'ihi bil anbiya, kumpul bersama para nabi. Nanti kan kumpul ketemu sama para nabi. Salah satunya adalah diceritakan sholat di Masjidil Aqsa, makmumnya para nabi dan rasul. Ya. Wa urujihi ilas sama, mi'rajnya Nabi Muhammad ke langit. Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Wa ru'yati ajaibil malakut, dan melihat keajaiban-keajaiban malaikat. Nabi Muhammad dikasih lihat malaikat tuh ajaib-ajaib, ada yang hilang, ada yang terbang, ada yang punya sayap, ada yang bisa sulap, ada yang jenggotnya begini, ada yang matanya begitu, ada yang bajunya begini, ada yang bajunya begitu. Malaikat beda-beda. Ada yang lagi ngelap-ngelap trompet aja di atas kagak dipakai-pakai. Ya. Malaikat Israfil. Ya. Wa munajatihi lahu ta'ala, dan munajatnya Nabi kepada Allah Ta'ala. Ada hadisnya. Kenapa di surah Al-Isra tidak diceritakan Mi'raj, tapi kita yakin adanya Mi'raj karena ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, oleh Syaikhoni. Berarti dua orang. Kalau udah diriwayatkan sama Bukhari sama Muslim, udah luar biasa itu namanya. Kata Nabi, utitu bil buroki, aku didatangi buruk. Kayak kagak ngaji fikih gitu, cing. Kayak kagak ngaji fikih gitu, cing. Gak apa-apa kali ya. Utitu bil buroki, aku didatangi buruk. Buruk itu berasal dari kata albarq, artinya kilat. Ya. Jadi saking cepatnya tuh kendaraan namanya buruk. Saking cepatnya kereta namanya kereta, saking cepat di Indonesia namanya wush. Tuh, namanya wush keretanya. Saking cepatnya. Ya. Dulu ada kendaraan saking cepatnya namanya buruk. Wa huwa dabbatun abyadu fauqal himar wa dunal bagol. Hewan putih di bawahnya, di atas himar, di bawahnya bagol. Tahu dan sekarang di Indonesia bagol, himar tuh nggak tahu kayak bagaimana. Ya orang ada yang di sono. Ya. Ya. Kemudian yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, dia jalan sesuai dengan mata yang ia lihat. Kalau hewan buruk itu matanya dari sini kelihatan kantor kecamatan, itu kakinya dari kecamatan. Saking cepatnya. Ya awan kinton. Ya. Awan kinton. Ya. Fasarobi hatta utitu baital muqaddas, hatta ataitu baital muqaddasi. Lewat jalan, ini mau disingkat sama Nabi Muhammad, disingkat nih, sampai ketemu Baitul Maqdis, sampai nyampe Baitul Maqdis. Set, nyampe Baitul Maqdis dari Mekah ke Madinah. Farobattu dabata bil halqatil lati tarbutu fihal anbiya. Nabi Muhammad ngikat buruk di tempat iketannya para nabi. Para nabi dulu juga ngikat hewannya tuh di situ. Diikat di situ. Tsumma dakhaltu fa shallaitu fihi raqataini, masuk ke Masjidil Aqsa, salat 2 rakaat. Kalau di Dardir pas salam kaget. Di situ tuh Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Kalau di Dardir ditambahin, habis salam kaget karena di belakangnya para nabi dan rasul makmumnya. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, haula'in nabiyyu war rusul. Mereka adalah nabi dan rasul, kata malaikat Jibril. Singkat lagi,
Thumma kharajtu faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Nabi Muhammad keluar dan datang kepadaku Jibril bawa nampannya berisi 1 gelas khamr, 1 gelas susu. Dua-duanya halal. Ya. Qala Jibril, mana? Fakhtartu al-laban. Aku memilih susu. Kata Nabi, udah saya mau susu aja. Nabi minum susu. Qala Jibril asobta al-fitrah. Betul Muhammad, kamu telah memilih fitrah. Karena kalau milihnya khamr, udah bahaya. Bisa jadi umatnya mabok semuanya ya. Nabi Muhammad milih susu aja, umatnya iya milihnya khamr campur susu, tapi ya masih ada susu-susunya. Summa urijabi ila sama'id dunya fastaftaha Jibril. Singkat cerita, Nabi Muhammad mi'raj ke langit dunia, kemudian Jibril ngebuka pintu langit dunia. Qil man anta, ditanya sama malaikat penjaga Jibril, penjaga langit pertama, man anta, siapa kamu? Kata tuh malaikat. Qala, berkata Jibril, saya Jibril. Qil wa man ma'ak, siapa yang bersama kamu, siapa? Qala Muhammad. Yang bersama saya Muhammad. Terus ini prosedur pengamanan langit nih, prosedur pengamanan langit. Ditanya lagi sama malaikat. Au qad ursila ilai, mana surat perjalanan dinasnya ada tak kagak? Mau nembus langit tuh SPPD-nya, surat dinasnya ada nggak? Berangkat ke langit tuh. Ditanya tuh sama malaikat langit pertama. Qal qad ursila ilaihi. Kata malaikat Jibril, ada suratnya. Nih suratnya. Oke, kalau ada suratnya. Fafutihalana faidha ana bi Adam. Langit pertama dibuka pintunya, ketemu Nabi Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong Muhammad, ya cucu, sekaligus hormat karena ya cucu. Tapi Nabi Adam bintangnya 1, jenderalnya. Kalau Nabi Muhammad bintangnya 5, jadi tetap hormat walaupun cucunya. Ya, karena secara militer Nabi Muhammad lebih tinggi pangkatnya. Singkat cerita, farohababi wa da'ali bi khairin. Nabi Adam nyambut Nabi Muhammad, kemudian mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Summa urijabi ila sama'i tsaniyati fastaftaha Jibril faqila man anta faqala Jibril qil wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itsa ilaihi qala qad bu'itsa ilaihi fafutiha lana fa idzan ana bibnai khalah Yahya wa Isa farhababi wa da'awali bi khair. Langit kedua sama, sampai penjagaan langit kedua ditanyain juga, mana surat perintahnya? Siapa ente? Jibril. Mana Bril? Surat perintahnya. Kalau bakal masuk ke langit kedua, nih surat perintahnya. Dibukain pintunya, ketemu sama 2 nabi, namanya Yahya dan Isa. Langit pertama Adam, langit kedua Yahya Isa. Sama Nabi Isa, Nabi Yahya juga mendoakan Nabi Muhammad dan menyambut Nabi Muhammad dengan hangat. Tsumma urijabina ila sama'i tsalitsati fastaftaha Jibril faqila man antak faqala. Singkat cerita sama pertanyaannya, mana surat perintahnya, dan langit ketiga ketemu Nabi Yusuf wa idza huwa qad a'ta syatrul hasan. Ketemu sama Nabi Yusuf yang Allah kasih setengah kegantengan manusia. Manusia nih 100%, 50% gantengnya diambil sama malaikat, sama Nabi Yusuf. Jadi orang ganteng apapun nggak akan bisa mengalahi kegantengan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf punya 50%-nya. Sisa 50% laginya dibagi sama kita semua nih, bermiliar-miliar manusia. Wah, udah kagak ada tandingannya sama Nabi Yusuf, jauh pokoknya, Mbak. Ya. Makanya
Wajar kalau ada perempuan lagi ngiris cabai keiris tangan. Ya, lagi ngiris cabai keiris tangannya, enggak kerasa. Wajar karena terpesona sama kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ilas sama'ir rabi'ah, ke langit keempat. Kemudian sama ditanyain juga mana surat perintahnya. Di langit keempat ketemu Nabi Idris. 1 Adam, 2 Yahya Isa, 3 Yusuf, 4 Idris. Sama Nabi Idris juga menyambut dengan hangat. Nabi Idris juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa urija bina ila sama'il khamisati fastaftaha Jibril. Naik ke langit kelima, sama ditanyain juga, ketemu siapa langit kelima? Faizan ana biharun. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Adam, Isa, Yahya, siapa lagi Bang Waim? Yusuf, Idris, Harun. Tuh. Singkat lagi, naik lagi ke langit ke-6, sama langit ke-6 juga ditanyain surat dinasnya mana. Di langit ke-6 faizan huwa, mana nih, hilang nih, faizan anabi Musa, maka di situ ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa ada di langit ke-6. Ya, ketemu sama Nabi yang rada militer, yang rada galak, ya, ketemu sama Nabi Musa. Tapi ketemu Nabi Muhammad, parohababi wada'ali bi khair, hangat kok ketemu Nabi Muhammad mah, enggak galak, ya. Terus langit ke-7 faizan huwa bi mana? Bi Ibrahim. Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ya, jadi Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Ya, tuh isinya 7 langit. 7 langit isinya 8 nabi. 7 langit isinya 8 nabi, karena ada 1 langit yang dijaganya 2, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Terus mana tadi? Faidha huwa mustanidun ilal baitil ma'mur. Karena Nabi Ibrahim mah Abul Ambiya, dia mah nyendernya ya di Baitul Ma'mur. Nyendernya di Baitul Ma'mur. Mustanidun tuh nyender. Jadi belakangnya tuh Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur tuh? Ya wallahu a'lam. Baitul Ma'mur tuh ya tempat di sana, di alam sana, yang hanya para nabi dan rasul yang bisa menembus itu, yang bisa menembus Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin. Tiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuki 70.000 malaikat. Kita rumah kedatangan 1 malaikat aja. Kedatangan 1 malaikat aja merinding. Iya. Kapan rumah kita kedatangan 1 malaikat? Ya kalau ada yang meninggal. Kedatangan 1 malaikat namanya malaikat Israel, kan merinding takut. Apalagi 70.000 malaikat. Terus di sini kata Nabi nih, di hadisnya ini kan ini hadis semua nih yang barusan saya baca cerita itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad, mana tadi itu? Summa la ya'uduna ilaih. Itu malaikat kalau udah sampai Baitul Ma'mur enggak pulang, udah di Baitul Ma'mur aja. Jadi tiap hari 70.000, tiap hari 70.000, tiap hari 70.000. Tuh. Berarti itu Baitul Ma'mur isinya malaikat semua. Dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad Isra sampai sekarang datang tiap hari 70.000 malaikat. Subhanallah, betapa sucinya Baitul Ma'mur.
Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi pergi ke Sidratil Muntaha. Nih di sini mah nggak ada ceritain. Nanya malaikat Jibril enggak. Sidratil Muntaha mah. Jadi konon dicerita sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril nyerah. Ya Nabi Allah Muhammad, punten ini mah. Saya nemenin sampai sini aja nih. Saya mau ngopi sama Nabi Ibrahim, capek udah ya. Sononya Nabi Muhammad lanjutin aja sendiri. Dah, ya saya kagak nemenin, saya mau ngopi dulu sama Nabi Ibrahim. Cuman begitu, ya udah. Ini mah soalnya saya surat perintahnya cuma sampai sini doang. Kalau Nabi Muhammad masih ada satu lagi nih suratnya sampai sono, sampai Sidratil Muntaha. Udah ya sono aja ya. Saking secretnya, saking rahasianya Sidratil Muntaha, sampai malaikat Jibril ya kagak ikut. Itu malaikat Jibril tuh kalau ibaratnya mau udah Teddy Minahasa udah. Ya sekarang jadi apa Teddy Minahasa, jadi mayor ya, udah jadi kepercayaannya banget Prabowo. Ibaratnya mah Jibril tuh udah kepercayaan banget, tapi Sidratul Muntaha enggak ikut. Suruh Nabi Muhammad doang sendirian. Gimana Sidratul Muntaha? Kata Nabi, bukan kata ulama, ini kata Nabi, Sidratul Muntaha itu ada fa'idzan awraquha ka'adhanil filah. Daun-daunnya Sidratil Muntaha kayak kuping gajah. Bukan kue, tapi kuping gajah, gede-gede daunnya. Emang apa hebatnya daun gede-gede? Coba dah, pohon-pohon yang bagus itu biasanya daunnya gede-gede. Pohon-pohon yang berharga biasanya daunnya gede-gede. Daun pepaya buat bungkus daunnya gede. Yang daunnya kecil-kecil mah ya paling buat lalaban doang. Kalau yang gede-gede kan bisa buat yang lain-lain dan indah dipandang mata. Kalau daunnya gede-gede, adem, itu menandakan ademnya Sidratil Muntaha. Kemudian wa idzan samruha kal qalali, buahnya Sidratil Muntaha gede-gedenya kayak tempayan. Gede-gedenya kayak tempayan. Falamma ghosyaha min amrillah ma ghosyaha taghayyarot. Maka di situ ketutup semuanya. Mata-mata tuh ketutup, udah nggak bisa ngelihat apa-apa saking indahnya. Udah berubah semuanya saking indah. Sidratil Muntaha tuh kalah, pokoknya semua keindahan-keindahan tuh di Sidratil Muntaha ketutup semuanya. Fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u ayyasifaha min husniha. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa mensifati keindahan Sidratil Muntaha. Nggak ada satupun. Nabi Muhammad aja nggak bisa nyifatin Sidratil Muntaha itu seindah apa. Jadi kita jangan ngebayangin, kagak bakal nyampe otaknya bagaimana membayangkan Sidratil Muntaha. Singkat cerita, fa'auhallahu ilayya ma'auha wa furidu wa faradu alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Nabi Muhammad difardukan 50 waktu salat. Salatnya 50 waktu. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Kemudian Nabi Muhammad turun sampai ketemu Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa berkata, ma faradu rabbuk, ma furidu rabbuk, apa yang telah ma faradu, apa yang telah diwajibkan sama Tuhanmu ala ummatika, kepada Nabi, kepada umat-umatmu Muhammad. Muhammad dapat apa? Diwajibin apa dari sono, dari Mi'raj itu? Nabi Muhammad jawab, khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. 50 salat, 50 waktu salatnya. Pun 50 waktu. Nabi Muhammad tuh tipikal nabi yang sami'na wa ata'na, enggak pernah nawar. Salatnya 50 waktu, siap Allah, sami'na wa ata'na. Turun aja udah dia mah ngingkrik kayak. Tapi ketemunya Nabi Musa, nabi yang suka protes ya. Maka kata Nabi Musa, irji' ila rabbik, balik lagi lu sono Mad,
fas'alhu takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, umatmu enggak sanggup. Wa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum, aku gua ya namanya senior ya, gua udah pernah nyoba ke umat gua, kagak kuat, umat gua gede-gede katanya. Faroja'tu ila rabbi, ya namanya junior nurut. Ya udah dah, baliklah ke sono, baliklah ke Allah lagi. Ai Rob, ai itu berarti wahai, ai Rob Tuhanku, khaffif an ummati, bukan khaffif anni. Nih Nabi Muhammad tuh ngomongnya ringankanlah umatku, bukan ringankan aku. Karena Nabi Muhammad sanggup 50 waktu. Tuh enggak ngomong khaffif anni, enggak, khaffif an ummati, ringankanlah umatku. Nabi Muhammad tahu ntar gue bakal punya umat kayak Bang Oim. Kalau kasih 50 waktu, sengkleh udah urusannya. Makanya khaffif an ummati. Fahatto anni khamsan. Maka Nabi Muhammad dapat diskon 5. Faroja'tu ila Musa, balik lagi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, qad khatta anni, kata Nabi Muhammad, qad khatta anni khamsan. Bang, udah dikurangin bang 5, jadi 45 katanya. Nabi Musa ngomong lagi, inna ummataka la tutiqu dzalik farji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Lu meminta diskon 5 doang. Saya sih nggak minta orang, saya mau nggak minta diskon 5, dikasihnya 5. Kalau dikasihnya 5 kita menurut aja, kata Nabi Muhammad gitu tuh. Nggak ngomong, saya nggak ngomong suruh dikurangin begini, cuman minta keringanan. Terus udah balik lagi sono, falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa. Maka kata Nabi, saya nggak berhenti bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah, terus bolak-balik. Wa yahuttu anni khamsan, dan Allah memberikan keringanan 5 hatta qala ya Muhammad, sampai kemudian Allah ngomong, ya Muhammad, Muhammad, hiya khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Salat itu 5 waktu sehari semalam, bi kulli sholatin ashrun. Untuk satu sholat nilainya 10. Jadi 10 kali 5, 50. Nilainya sama. Fatilka khamsuna sholatan. Maka sebenarnya itu 50 waktu. Cuman diringkas jadi 5. Satu sholat nilainya 10. Maka nilainya jadi tetap 50. Waman hamma bihasanatin. Itu artinya barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, baru niat doang, belum dilakuin, baru ngomong doang hatinya, maka ditulis di kitabnya, di bukunya, satu kebaikan, baru niat doang. Fa in amilaha kutibat lahu asyron. Kalau dia melakukan, maka ditulis baginya 10. Kalau enggak, udah tadi ditulis 1. Jadi niatnya dulu Bang Oim, besok mau sedekahlah 20 juta, udah ditulis 1 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin walam ya'malha lam tuktab fa in amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahidatan. Kalau kemudian dia berniat kejelekan dan enggak ngelakuin, maka dia kalau dia berniat melakukan kejelekan dan dia tidak melakukannya, maka dia nggak dicatat. Tapi kalau dia melakukan kejelekan tersebut, dicatatnya cuman 1. Kalau melakukan kebaikan catatnya 10, kalau melakukan kejelekan catatnya 1. Jadi kita otomatis pasti masuk surga. Tenang nggak Bang Oim? 1 kita melakukan kejelekan, tadi pagi melakukan kejelekan 1, beres sama 10 kebaikan. Sholat
55 kali, udah 50 waktu. Udah enak aja jadi orang Islam ya. Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, masih aja dong ngomong Nabi Musa nih. Nabi Musa masih ngomong, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik fa inna ummataka la tutiku dzalik. Kata Nabi Musa, udah Mad, balik lagi sono. 5 waktu juga masih berat. Nggak mungkin umat lu bisa ngelakuinnya. Kata Nabi Musa. Nabi Muhammad nyeletuk. Qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu. Kata Nabi Muhammad, bang, udah kenapa bang? Istahyaitu, malu saya bang, bolak-balik gaya. Kata Nabi Muhammad. Itu tuh hadisnya rawahus syaikhoni wal lafdzul lil muslim wa rawahul hakim fil mustadrak an Ibnu Abbas. Kalau kata Ibnu Abbas, ra'aitu rabbi azza wa jal. Riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad melihat Allah azza wa jal. Satu doang riwayatnya. Bukhari Muslim tidak meriwayatkan Nabi Muhammad melihat Allah. Terus yang kita ambil apa-apa dari kisah ini? Pertama, kenapa Nabi Muhammad harus disuruh bolak-balik sih? Bang Oim, sama Allah, kalau emang bakal tentuin 5, kenapa harus disuruh bolak-balik? Kan bisa sekaligus saya Mat 5, beres nggak udah bolak-balik? Begini filosofinya. Kalau kita cinta kepada seseorang, tuh seseorang suruh bolak-balik terus nggak, Bang Oim? Suruh bolak-balik terus. Misal, Bang Oim demen waktu perjaka dulu sama perempuan, perempuannya punya warung, itu Bang Oim kudunya belanja 50.000 itu sekalian bisa, ya. Tapi karena demen kan dicicil, ya. Beli rokok dulu sebatang, pulang lagi, dapat 5 menit beli kopi, baru habis goceng tuh ya, balik lagi beli sukro lagi, balik lagi beli mie, balik lagi beli minyak. Kenapa? Karena demen. Begitupun Allah, karena cinta kepada Nabi Muhammad, biar bolak-balik terus Nabi Muhammad. Tuh begitu filosofinya. Ya, kayaknya kalau kita udah dari jauh ya, udah jangan ke sini. Tuh, gua kasih dari jauh. Kalau kita kayaknya Nabi Muhammad karena dicintai oleh Allah disuruh bolak-balik terus. Lantas ini bagaimana nalarnya seorang nabi bisa perjalanan sejauh itu secepat kilat, nggak sampai semalam acan. Semua keraguan itu bisa dijawab dengan kalimat asra. Karena yang memperjalankan Allah, bukan nabi. Jadi jalannya jalan versi kekuasaan Allah, bukan versi manusia. Gini, kita misalnya punya semut. Semutnya bisa diajak ngomong sama kita, Bang Oim. Semut, lu jalan ya, kemana Bang? Ke Jawa Timur, ke Surabaya. Ya, siap. Tapi cuman 7 jam aja ya ke Surabayanya. Jangan lama-lama. Kata semutnya ngomongnya apa? Atau kira-kira Bang, nyuruh saya jalan ke Surabaya cuma 7 jam doang, Bang. Karena ngelihatnya versi semut. Tapi kan kalau versi Bang Oim, yang punya semutnya, udah lu tinggal nurut aja, kita ke Surabaya 7 jam. Bagaimana caranya Bang Oim? Naik pesawat, beres ke sono 3 jam udah nyampe. Kata semut lah, iya ya. Maka ngukurnya jangan ngukur manusia. Ngukurnya ngukur Allah. Ngukur kekuasaan Allah. Ya kekuasaan Allah nggak bisa mengukur, maka bisa secepat itu. Memang ada hukum fisika. Hukum fisika itu hukum adat namanya. Hukum fisika itu hukum adat. Orang kalau berjalan di tengah hambatan angin sekian kilometer per jam dengan kecepatan sekian kilometer per jam, maka jadinya sekian kilometer per jam. Hukum fisika, hukum adat.
Tapi kan Allah tidak terikat dengan hukum adat. Allah mah bisa menciptakan sesuatu yang khawariqul adah, yang di luar adat kebiasaan, maka sangat bisa. Terus apalagi yang untuk menguatkannya? Kalau kita Bang Oim dah hidup zaman sekarang nih, hidup zaman sekarang. Kemudian naik lorong waktu, balik lagi ke zaman Abu Bakar. Nabi Muhammad udah gak ada dah, ke zaman Abu Bakar dah, radhiyallahu an. Balik lagi ke sono, cerita ke Abu Bakar, ya Khalifatar Rasulillah. Saya nih ke Arab dari Indonesia, cuman 9 jam. Sahabat Abu Bakar bakal percaya nggak? Kira-kira Bang Oim ngomong begitu? Atau kira-kira Im, lo dari sono, dari Sepatan kan jauh, naik apa lu kagak ada? Tuh, nggak akan percaya orang waktu itu, karena belum ditemukan. Tapi peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa manusia, perjalanan sejauh apapun bakal bisa kalian tempuh dalam waktu singkat. Buktinya sekarang dari sini ke Arab cuman 9 jam. Berarti kalau dari Mekah ke Palestina berapa jam, Cing, kira-kira, Cing? Kan lebih dekat ya. Berarti cuma 2 jam, 3 jam udah nyampe. Itu begitu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal zaman dulu belum berarti tidak masuk akal zaman sekarang. Bisa jadi akal kitanya yang belum nyampe, bukan tidak masuk akal, bukan mustahil. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu pasti benar, walaupun ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad yaqozotan, melek, sadar. Pendapat pertama yang kita yakini. Mana terteraknya? Terteraknya di berjanji ada summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqozotan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ruhnya saja yang berangkat, jasadnya enggak. Yang ketiga, ke Masjidil Aqsa mah jasad, pakai jasad. Tapi pas naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ruhnya doang. 3 pendapat tuh. Ya. Lantas kita mana meyakininya? Maka kita sebagai ahlus sunnah mengikuti yang masyhur, mengatakan bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruhihi wa jasadihi, ruhnya dan jasadnya. Walaupun konon dalam satu hadis Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa kalau kesimpulannya ruhnya saja Nabi Muhammad itu ke sana, ke mana, ke Mi'raj itu, ke Isra dan Mi'raj. Tapi kemudian kita meyakini bahwa semua itu kehendak Allah, maka bisa jadi betul-betul Nabi Muhammad secara fisika, kimia maupun yang lainnya Isra dan Mi'raj, ruh dan jasad. Maka kita bisa nggak Mi'raj? Bisa. Ruh dan jasad iya bisa. Mau Bang Oim? Mau Mi'raj ruh dan jasad mau? Cih pun kagak mau. Mau aja ntar ke rumah saya bawa beras 10 gantang. Saya kasih ya, Bang Oim, buat Bang Oim doang udah. Mi'raj kita itu gampang. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau mau mi'raj, sholat Bang Oim. Sholat itu mi'raj. Jadi kalau ditanya Bang Oim sama tetangga, Bang Oim mau kemana? Mau mi'raj. Gitu, ya. Kalian sekalian, jangan Isra doang, mi'raj sekalian. Maka dalam sholat itu ada bacaan yang dalam beberapa cerita bacaan itu adalah dialog antara Nabi dan Allah.
at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Percakapan Mi'raj itu diabadikan dalam sholat, maka kita juga bisa Mi'raj. Tuh, berapa kali sehari semalam? 17 kali minimal Mi'raj. Ya. Jadi cara termudah kita Mi'raj cukup dengan melaksanakan sholat. Maka saya sering katakan, satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril, malaikat Jibrilnya kagak ikut sholat, lainnya pakai malaikat Jibril. Jadi kalau orang masih ninggalin sholat udah kelewatan. Kalau perintahnya kuat banget, orang udah masih ninggalin sholat, masih kalau kodok mah masih mending, ini mah nggak ngerasa dosa ninggalin sholatnya, udah luar biasa itu. Luar biasa menyepelekan perintah yang teramat sangat agung, teramat sangat besar. Shadaqallahul azim. Hadirin